Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu akan mencoba menjelaskan dan mempresentasikan mengenai software revision control, eh, khususnya untuk aplikasi dari penggunaan Git. Oke, lanjut. Ya, kami beranggotakan 4 orang dengan masing-masing anggota. Ada Angel Yudin, terus ada saya, Gata Nugraha, lalu ada Dina Livia, dan Hafizatu Dinia. Nah, pokok pembahasan dari apa yang nanti kita akan bahas ada 4. Yang pertama ada spesifikasi tools, termasuk link dan cara instalisasi, serta kelebihan dan kekurangan dari software yang nanti akan dijelaskan. Lalu ada fitur-fitur perangkat lunaknya. Lalu ada step by step cara penggunaan perangkat lunak yang disertai dengan contoh penggunaannya, yaitu penggunaan dari Git. Lalu ada diskusi hubungan antara software dengan evolusi perangkat lunak dan konfigurasi manajemen. Oke, untuk pembahasan yang pertama, saya persilakan untuk kepada Piza untuk menjelaskan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang instalasi Git. Baik, di sini tadi saya sudah mengunduh Git dari link git.scm.com. Di sini saya menggunakan 6 mengunduh yang 66 bit. Selanjutnya klik 2 kali. Nah, di sini muncul informasi lisensi Git. Selanjutnya klik next. Selanjutnya menentukan lokasi instalasi. Selanjutnya next. Selanjutnya pemilihan komponen. Tetap selanjutnya next. Selanjutnya next. Di sini juga next. Di next. 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 You next. Selanjutnya di install. Nah, selanjutnya setelah selesai kita bisa langsung klik finish. Kok langsung ke ini ya? Ini masih ke share screen. Udah enggak?
Selanjutnya setelah tadi kan Git sudah terinstall di Windows. Untuk mencobanya, kita buka CMD atau PowerShell, kemudian ketik perintah git version. Konfigurasi awal yang harus dilakukan ada beberapa konfigurasi yang harus dipersiapkan sebelum mulai menggunakan Git, seperti nama dan email. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi dengan perintah berikut. Di sini kita menggunakan username bisa. Yang di bawah email. Nah, selanjutnya kemudian periksa konfigurasi dengan perintah git config list. Berarti ini error ya, ulang lagi. Di sini kita akan mengulang konfigurasi awal.
Selanjutnya bakal masukkan username. Untuk cara instalasi telah dilaksanakan. Selanjutnya mungkin ke kelebihan dan kekurangan dari Git. Yang pertama, kelebihan dari Git yaitu penyimpanan yang berbasis file atau tidak menggunakan database. Nah, yang kedua, gratis atau open source. Yang ketiga, visual control system yang terdistribusi. Dan yang keempat, mendukung dalam proyek besar seperti kernel Linux. Dan selanjutnya, akses yang hanya menggunakan command line tanpa menggunakan client server. Dan yang terakhir, tampilan aplikasi yang mudah dipahami untuk pengguna baru. Selanjutnya, ada kekurangan Git. Kekurangannya ada dua. Yang pertama, tidak optimal untuk pengembangan sendiri. Nah, dan yang kedua, fitur yang masih terbatas pada operasi sistem Windows, berbeda dengan operasi sistem Linux. Selanjutnya, dikembalikan lagi kepada moderator. Iya, terima kasih atas penjelasannya untuk episode ini ya. Oke, selanjutnya adalah mengenai fitur-fitur perangkat lunak pada Git. Oke, saya persilakan kepada Dina untuk menjelaskan. Baik, sebelumnya Profesor Petrina, suara saya datang. Suaranya putus-putus. Oh, sekarang ada suaranya. Ya, sudah agak jelas. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur perangkat lunak pada Git. Yang pertama ada version control. Version control untuk melacak perubahan pada berkas-berkas dalam proyek dari waktu ke waktu. Setiap perubahan dicatat sebagai commit dengan ID unik sehingga dapat dengan mudah melihat dan membandingkan versi yang berbeda. Yang kedua, ada distribute. Git adalah sistem pengendalian versi terdistribusi yang berarti setiap penggunaan memiliki salinan lengkap dari repositori
Hal ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dan bekerja secara terpisah tanpa koneksi internet. Yang ketiga ada branching dan juga merging, dapat membuat cabang dalam proyek untuk mengembangkan fitur atau memperbaiki bug tanpa mempengaruhi versi utama proyek. Kemudian dapat menggabungkan perubahan tersebut kembali ke cabang utama. Next. Next, slide-nya. Yang keempat ada commit. Memungkinkan untuk melakukan commit untuk menyimpan snapshot dari perubahan yang telah Anda buat. Setiap commit memiliki ID unik dan pesan yang menggambarkan perubahan yang dilakukan. Yang kelima ada staging area, dapat menyiapkan perubahan yang ingin commit ke dalam staging area. Ini memungkinkan untuk memilih perubahan mana yang ingin disertakan dalam commit. Yang keenam ada history tracking. Git melacak riwayat perubahan dengan secara rinci, termasuk siapa yang melakukan perubahan, kapan, dan apa yang diubah. Dan dapat menggunakan perintah seperti git log untuk melihat sejarah commit. Next. Yang ketujuh ada remote repositories. Untuk berkolaborasi dengan tim di repository jarak jauh yang memfasilitasi kerja tim yang terdistribusi. Yang kedelapan, conflict resolution. Menyelesaikan konflik ketika ada perubahan yang bertentangan antara cabang-cabang proyek. Yang kesembilan ada tagging, dapat menandai rilis atau versi tertentu dalam sejarah proyek dengan tag. Next. Yang ke-10 ada submodel untuk menyertakan repository Git lain sebagai submodel dalam proyek. Yang ke-11 ada hooks, dapat mengotomatisasi tugas-tugas tertentu dalam alur kerja pengembangan. Yang terakhir ada customization. Git adalah perangkat lunak yang sangat configurable, yang memungkinkan menyesuaikan perilaku sesuai kebutuhan proyek. Mungkin selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya adalah mengenai step by step penggunaan Git yang langsung akan didemokan. Oke, kepada Ang, saya persilakan. Baik, moderator, terima kasih untuk waktunya. Mungkin izin share screen. Untuk Hafizah bisa di stop dulu gak share screen? Hafizah bisa di stop share screen-nya gak? Boleh diizinin untuk share screen. Di sini saya gak bisa share screen. Hafizah. Oke, bentar. Udah bisa belum? Belum. Nah, sekarang udah bisa. Sudah ada share screen-nya. Ada. Nah, di sini saya langsung saja membuka folder ya. Di folder ini terdapat
file index HTML untuk mungkin nantinya digunakan perangkat lunak. Nah, untuk penggunaan Git, kita langsung saja bisa klik kanan, kemudian open terminal. Nah, penggunaan Git sebenarnya bisa saja di terminal CMD biasa, tetapi di sini saya menggunakan Git Bash sebagai untuk menjalankan perintah-perintah Git. Karena Git Bash itu sendiri bisa diinstal bersamaan bersama Git. Di sini saya sudah memasangkan eksistensinya Git Bash, tinggal masuk saja. Nah, yang pertama untuk menggunakan Git ini, kita bisa melakukan pembuatan repository dengan perintah git init spasi titik. Init. Nah, dapat dilihat pembuatan repository berhasil. Kemudian kita lihat statusnya, git status. Nah, no commit yet berarti di sini belum melakukan commit atau perubahan. Nah, ketika di track di folder ini terdapat file index HTML yang belum di commit. Langsung saja kita tambahkan file tersebut ke repository yang sudah dibuat dengan perintah git add nama file yang tadi index.html. Nah, perintah sudah dijalankan. Kemudian kita lihat lagi statusnya. Git status. Nah, no commit yet, belum melakukan perubahan, tetapi di sini filenya sudah ditambahkan. Kita langsung saja lakukan commit dengan perintah git commit and terus inisialisasi perubahannya. Di sini saya masukkan saja commit pertama. Langsung enter. Nah, commit berhasil. Kita cek lagi statusnya. Git status. Nah, nothing commit. Sekarang kita cek hasil commit yang tadi, git log. Nah, dapat dilihat commit dengan ID-nya, kemudian dengan nama dan email yang nantinya bisa ditambahkan. Nah, ini nama commit yang tadi pertama. Nah, sekarang kita simulasikan ketika file index HTML yang tadi kita ganti isinya. Nah, ini file index HTML yang tadi kita coba ganti isinya. Di sini hai apa kabar menjadi halo. Kita save. Kemudian buka ini lagi. Ketika kita lihat di git status. Nah, dapat dilihat sistem ini memberitahu bahwa terdapat modifikasi di file index HTML. Maka kita harus melakukan commit. Nah, langkahnya kita harus tambahkan lagi file yang tadi, index.html. Git add index.html. Nah, berhasil. Kemudian kita commit. Git commit and ini dikasih nama perubahan kedua. Langsung enter. Nah, berhasil kita lihat di git log untuk
commit yang tadi. Nah, dapat dilihat ini merupakan dari perubahan pertama, hasil commit yang pertama tadi, dan ini merupakan hasil commit yang kedua tadi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dikembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya. Oke, yang terakhir adalah mengenai hubungan antara Git dengan FPL dan sistem konfigurasi manajemen. Jadi ada 3 hubungan yang terkaitnya. Yang pertama adalah terkait dengan evolusi perangkat lunaknya sendiri, lalu terkait dengan manajemen konfigurasi dan manajemen konfigurasi terkait dengan infrastrukturnya. Oke, yang pertama adalah tentang hubungannya dengan FPL, yaitu Git memainkan peran penting dalam mengelola evolusi perangkat lunak. Dalam pengembangannya, jadi perangkat lunak, perubahan dan pembaruan terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan fungsionalitas, keamanan, dan kualitas. Lalu, Git memungkinkan pengembang untuk melacak setiap perubahan yang dilakukan oleh kode sumber. Ini berarti setiap kali ada perubahan, Git mencatat dan menyimpan dalam repository. Ini seperti yang tadi dilakukan. Nah, ini memungkinkan pengembangan untuk bekerja secara kolaboratif, menggabungkan perubahan, mengelola cabang, dan secara keseluruhan mengontrol perubahan perangkat lunak dari waktu ke waktu. Lalu ada terkait dengan manajemen configure system. Ya, manajemen configure system atau sistem konfigurasi manajemen atau SCM adalah praktik dan proses untuk mengontrol, melacak, dan mengelola elemen-elemen dalam sistem IT atau perangkat lunak. Nah, Git sebagai alat kontrol versi dapat digunakan dalam SCM. Dengan Git, kita dapat mengontrol dan melacak konfigurasi perangkat lunak termasuk kode sumber, konfigurasi data, dan tentunya dokumentasinya. Lalu, terkait dengan manajemen konfigurasi infrastruktur, nah, Git juga digunakan dalam manajemen konfigurasi infrastruktur, terutama ketika bersamaan digunakan dengan alat seperti Ansible, Puppet, atau Shape. Nah, lalu dalam hal ini Git digunakan untuk menyimpan dan melacak konfigurasi infrastruktur seperti kode atau skrip konfigurasi. Ini memungkinkan administrasi sistem untuk merancang dan mengolah infrastruktur IT secara efisien dan memastikan konsistensi dalam konfigurasi server dan layanan. Lalu dapat disimpulkan bahwa Git adalah alat yang sangat penting dalam mengelola evolusi perangkat lunak dan dapat digunakan dalam berbagai konteks manajemen konfigurasi. Nah, termasuk manajemen konfigurasi perangkat lunak dan infrastrukturnya. Nah, lalu Git membantu dalam melacak, mengelola, dan mengontrol perubahan dalam kode sumber, konfigurasi, dan elemen-elemen lainnya yang berkontribusi pada sistem IT. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.